Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dan di sini kami akan mempresentasikan tentang merger dan akuisisi. Baik, di kelompok 10 ini ada 3 anggota, di mana saya, Ramada Oktaviani Lege, yang akan berperan sebagai moderator. Saya Rizal Sidik. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh Rian. Baik, di sini merger adalah proses penggabungan di mana 2 atau lebih perusahaan menyatukan sumber daya, aset dan operasinya menjadi satu entitas yang lebih besar. Ilustrasinya PTA dengan PTB sama dengan PTA atau PTB. Selanjutnya konsolidasi adalah proses di mana 2 atau lebih perusahaan bergabung untuk menciptakan satu entitas baru, yang berarti status hukum semua perusahaan yang terlibat dihapuskan dan digantikan oleh perusahaan baru tersebut. Ilustrasinya PTA ditambah PTB sama dengan PTC. Akuisisi adalah tindakan di mana satu perusahaan mengambil alih kendali atas perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh kepemilikan saham perusahaan tersebut. Ilustrasinya PTA ditambah PTB sama dengan PTA atau PTB. Baik, kita lanjut. Setelah kita membahas tentang apa definisi dari merger, konsolidasi, dan akuisisi, kita masuk penjelasan selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis merger dan akuisisi yang akan dijelaskan oleh Rizal. Baik, di sini ada jenis-jenis merger dan akuisisi ya. Yang pertama jenis-jenis merger, jenis-jenis merger yang pertama itu ada merger horizontal, lalu yang kedua itu ada merger vertikal, ketiga merger konglomerasi, lalu yang keempat merger ekstensi pasar, lalu yang terakhir merger ekstensi produk. Yang kedua jenis-jenis akuisisi ada 3. Yang pertama itu akuisisi aset, lalu yang kedua akuisisi bisnis, yang ketiga itu akuisisi saham. Yang selanjutnya ada tujuan merger dan akuisisi ya. Di sini tujuan merger adalah yang pertama itu mempertahankan keberlanjutan perusahaan, lalu yang kedua memperoleh kendali dan kontrol manajemen, yang ketiga menguatkan struktur keuangan dan modal, lalu yang selanjutnya memaksimalkan keuntungan, yang terakhir memperluas pangsa pasar dan mengurangi persaingan. Lalu di sini ada tujuan akuisisi. Yang pertama itu memperbesar usaha dengan biaya efisien, yang kedua memperbaiki sistem manajemen, yang keempat ada menjaga kelangsungan usaha, yang selanjutnya pembagian risiko, dan yang terakhir mengurangi persaingan. Syarat merger dan akuisisi yang pertama memperhatikan kepentingan semua pihak, hak pemegang saham mayoritas, persetujuan RUPS, perlindungan hak kreditor, tidak menghentikan proses meskipun ada hak pemegang saham, kepatuhan pada peraturan pasar modal. Baik, setelah sebelumnya kita telah mengetahui apa saja jenis-jenis merger dan akuisisi dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Kita juga harus melalui beberapa proses untuk menjalankan merger dan akuisisi. Di sini ada beberapa tahapan proses yang perlu dilalui. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dengan merumuskan tujuan utama dari merger untuk mengarahkan seluruh proses ke arah yang diinginkan. Lalu setelah itu, kita harus mengidentifikasi target dengan memilih perusahaan potensial yang sesuai untuk dilakukan merger berdasarkan kriteria yang ditentukan. Jadi ketika kita memilih suatu perusahaan untuk dilakukan merger maupun akuisisi, kita harus mengidentifikasi perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut memang sesuai dengan target kita atau tidak. Selanjutnya, kita harus menyeleksi kandidat dari perusahaan target untuk mempersempit pilihan yang ke paling yang sesuai. Jadi setelah kita punya pilihan-pilihan dari perusahaan yang akan kita tuju untuk melakukan merger dan akuisisi, kita harus menyeleksi perusahaan-perusahaan tersebut sampai kita menemukan perusahaan yang tepat. Lanjut lagi, kita harus menghubungi manajemen perusahaan target untuk mengumpulkan informasi yang mendalam. Selanjutnya, kita juga harus memeriksa kondisi keuangan perusahaan target, termasuk laporan keuangan selama 5 tahun terakhir dan komitmen perusahaan. Lalu, kita juga harus menetapkan harga akuisisi serta metode pembayaran yang sesuai. Lalu, kita harus mengidentifikasi lagi alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung proses merger. Setelah itu, kita harus melakukan due diligence atau
sesuai dengan tujuan merger. Jadi kita harus memastikan bahwa perusahaan yang dituju itu tidak meleset, harus sesuai dengan apa yang perusahaan kita butuhkan dan perusahaan kita tuju dari awal gitu. Dan yang terakhir, kita harus menyusun serta menandatangani kontrak merger dengan pihak terkait. Dengan begitu, merger dan akuisisi resmi dilakukan apabila telah adanya tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang dituju. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yakni tentang dampak merger dan akuisisi kepada biaya hutang pada perusahaan di Indonesia. Di sini ada 3 dampaknya gitu. Dampak dilakukan merger dan akuisisi terhadap biaya hutang pada perusahaan yang di Indonesia. Yang pertama itu berpengaruh terhadap biaya hutang perusahaan yang melakukan penggabungan. Karena saat perusahaan melakukan merger atau akuisisi, mereka biasanya mengalami peningkatan aset yang signifikan. Aset tambahan seperti ini digunakan sebagai jaminan kepada kreditur sehingga bisa menurunkan biaya hutang karena risiko gagal bayar dianggap lebih rendah. Tapi setiap perusahaan itu beda-beda tergantung situasi dan kondisi keuangannya masing-masing. Lalu selanjutnya yang kedua, yakni berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada beberapa rasio keuangan yang penting. Terutama pada rasio keuangan seperti total aset terhadap ekuitas, karena setelah merger biasanya terjadi peningkatan efisiensi dan daya saing, namun gak selalu semua indikator keuangan menunjukkan perbaikan karena proses integrasi pasca merger bisa jadi membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Lanjut lagi, kita harus menghubungi manajemen perusahaan target untuk mengumpulkan informasi yang mendalam. Selanjutnya, kita juga harus memeriksa kondisi keuangan perusahaan target, termasuk laporan keuangan selama 5 tahun terakhir dan komitmen perusahaan. Lalu, kita juga harus menetapkan harga akuisisi serta metode pembayaran yang sesuai. Lalu, kita harus mengidentifikasi lagi alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung proses merger. Setelah itu, kita harus melakukan due diligence atau uji kelayakan untuk memastikan bahwa target sesuai dengan tujuan merger. Jadi kita harus memastikan bahwa perusahaan yang dituju itu tidak meleset, harus sesuai dengan apa yang perusahaan kita butuhkan dan perusahaan kita tuju dari awal gitu. Dan yang terakhir, kita harus menyusun serta menandatangani kontrak merger dengan pihak terkait. Dengan begitu, merger dan akuisisi resmi dilakukan apabila telah adanya tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang dituju. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya, yakni tentang dampak merger dan akuisisi kepada biaya hutang pada perusahaan di Indonesia. Di sini ada 3 dampaknya gitu. Dampak dilakukan merger dan akuisisi terhadap biaya hutang pada perusahaan yang di Indonesia. Yang pertama itu berpengaruh terhadap biaya hutang perusahaan yang melakukan penggabungan. Karena saat perusahaan melakukan merger atau akuisisi, mereka biasanya mengalami peningkatan aset yang signifikan. Aset tambahan seperti ini digunakan sebagai jaminan kepada kreditur sehingga bisa menurunkan biaya hutang karena risiko gagal bayar dianggap lebih rendah. Tapi setiap perusahaan itu beda-beda tergantung situasi dan kondisi keuangannya masing-masing. Lalu selanjutnya yang kedua, yakni berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada beberapa rasio keuangan yang penting. Terutama pada rasio keuangan seperti total aset terhadap ekuitas, karena setelah merger biasanya terjadi peningkatan efisiensi dan daya saing, namun gak selalu semua indikator keuangan menunjukkan perbaikan karena proses integrasi pasca merger bisa jadi membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Dan yang terakhir, di negara berkembang seperti Indonesia, dampak merger dan akuisisi terhadap biaya hutang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini karena jumlah perusahaan yang melakukan merger di Indonesia itu masih terbatas, sehingga penilaian risiko dari kreditur terhadap perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi masih cukup tinggi, yang membuat biaya hutang tetap sedikit berkurang. Nah, di sini juga ada fenomena merger dan akuisisi di industri keuangan. Fenomena merger dan akuisisi di industri keuangan Indonesia meningkat setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi dan meningkatnya resiko kredit macet, terutama pada bank kecil. Regulator mewajibkan bank memiliki modal inti minimal 3 triliun rupiah, mendorong bank kecil untuk melakukan merger atau mencari mitra strategis. Karena di sini kasusnya bank-bank di Indonesia tuh keterbatasan di modal inti yang disyaratkan sebesar 3 triliun rupiah. Makanya bank-bank kecil di Indonesia tuh nyari mitra-mitra yang memang bisa mendukung gitu. Makanya mereka tuh melakukan merger dan akuisisi. Contoh nyatanya tuh adalah merger 4 bank syariah BUMN, akuisisi bank Bukopin oleh Kukmin Bank, dan akuisisi bank Permata oleh Bangkok Bank.
uang. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur perbankan dan daya saing bank di Indonesia. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, merger dan akuisisi merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, mengurangi persaingan, dan memperkuat posisi finansial. Proses merger dan akuisisi melibatkan beberapa langkah, mulai dari penetapan tujuan hingga due diligence. Untuk memastikan keberhasilan penggabungan entitas di Indonesia, fenomena merger dan akuisisi semakin meningkat, terutama di sektor keuangan, didorong oleh peraturan modal inti yang diberlakukan pasca pandemi COVID-19. Hal ini tidak hanya mempengaruhi biaya hutang perusahaan, tetapi juga kinerja keuangan serta rasio keuangan penting lainnya. Contoh merger bank-bank syariah dan akuisisi bank oleh investor asing menunjukkan bagaimana merger dan akuisisi digunakan untuk menghadapi tantangan pasar, meningkatkan daya saing, serta menstabilkan industri keuangan di Indonesia. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.